Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kawanku yang berbahagia dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya. Amin, Allahumma amin. Kawan, kita mengetahui sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, khaslatan laisa fauqahuma syai' minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara tersebut kebaikan. Dua perkara ini mengungguli kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kebaikan yang lainnya membutuhkan dua perkara tersebut. Yang pertama, husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah. Kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Akan tetapi yang diharuskan, yang diajarkan, kita harus selalu berbaik sangka. Terkadang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunda pemberiannya, menunda anugerahnya, kita sudah menyangka yang tidak baik, yang menyatakan Allah tidak memerhatikan kita, Allah tidak suka dengan kita, dan yang lain sebagainya. Padahal kalau kita mau mengamati, mencermati, dalam penundaan itu hikmah yang besar yang diberikan Allah untuk kita. Dalam arti mungkin penundaan itu yang lebih tepat untuk kita. Akan tapi karena kita tidak menyadari atau tidak mengetahui sehingga kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kebanyakan seorang anak kepada orang tuanya. Anak itu terkadang ketika orang tuanya melarang, mereka beranggapan orang tuanya gak mencintainya, orang tua tidak menyayanginya. Padahal orang tua lebih mengetahui, lebih memahami apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena mereka sangat mengenal kehidupan lebih daripada anaknya. Lebih-lebih saat kita beribadah dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuhkan baik sangka yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, husnudzan bi'ibadillah. Berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Siapapun dia, kita harus berbaik sangka kepada dia. Jangan pernah berburuk sangka. Walaupun secara zahir terlihat, secara kasat mata kelihatan bahwa ia melakukan kejahatan, keburukan. Akan tetapi mungkin terdapat dalam kehidupannya kebaikan yang dapat menghilangkan keburukan-keburukan lainnya. Tapi karena kita tidak mengetahuinya sehingga kita berburuk sangka. Karena itu ada sebuah cerita. Ada seorang hamba yang sedang menyendiri beribadah kepada Allah. Tidak pernah keluar. Pada suatu waktu, hamba tersebut tahu-tahunya muncul di desa. Kemudian bertanya-tanya kepada warga desa, adakah yang meninggal orang soleh di daerah tersebut? Penduduk desa semuanya mengatakan tidak ada. Yang meninggal yang ada adalah pemabuk atau pelaku kejahatan yang terlihat oleh mereka. Lalu coba tunjukkan aku kepadanya. Enggak, hanya dia, enggak ada yang lain. Iya, ya enggak apa-apa.
Karena nggak mungkin aku diperintahkan untuk turun melakukan yang diperintahkan untuk merawat jenazahnya, memakamkan, kalau itu salah. Datang ditunjukkan oleh mereka penduduk desa, lalu orang yang alim ini, yang soleh ini bertanya kepada istrinya, siapa suamimu yang sebenarnya? Katanya istrinya, ya sebagaimana yang telah Anda dengar dari warga desa. Dia adalah ini, dia adalah melakukan ini, melakukan itu. Nah, tapi pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh suamimu yang tidak diketahui banyak orang. Yang tidak diketahui bahkan mungkin oleh penduduk desa. Lalu istrinya mengatakan, iya, ada satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suamiku yang tidak diketahui orang banyak. Memang benar dia pemabuk, banyak orang yang mengetahuinya. Akan tetapi ketika ia tersadar di waktu malamnya, ia merasa adalah orang yang hina, yang tidak pantas mendapatkan kemuliaan, anugerah dari Allah karena begitu buruknya, begitu jahatnya, begitu lalainya ia. Di dalam arti orang itu menganggap dirinya hina, menganggap orang dirinya tidak pantas dengan apapun. Dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang soleh menganggap dia lebih hebat. Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli, katanya Allah dalam hadisul qudsi. Lalu yang kedua, ia memerhatikan anak yatim, menjaga anak yatim, merawat anak yatim, membantu anak yatim. Dua hal ini kebaikan yang dimilikinya tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh orang. Nah, ini menjadi pelajaran kawan. Jangan kita melihat secara zahir, orang ini nyari ketenaran, ini melakukan ini tujuannya ini. Itu semuanya adalah prasangka kita. Dan Allah mengingatkan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu adalah dosa, mengandung keburukan. Lah daripada kita melakukan perbuatan yang menduga-duga dari seseorang, yang kita tidak sama sekali mengetahui apa tujuannya, karena tujuan itu ada dalam dirinya, maka lebih baik kita mengambil kebaikan yang dilakukannya. Walaupun dia memiliki tujuan yang baik ataupun buruk, itu semuanya tidak kita ketahui. Yang penting kebaikan yang nampak dari dia, atau kemanfaatan yang diberikan, yang kita duga mungkin dia melakukan ini, melakukan itu, ternyata tidak, maka kita ambil aja baik sangka. Baik sangka, jangan kita berburuk sangka. Karena kedua hal tersebut tidak ada di atasnya kebaikan lagi. Makanya itu hadirin, sobat, kawan, saudaraku, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.